Selamat hari Sabat untuk kita semua. Sahabat-sahabat, Oke. Oh, ini Roy ya yang bantu? iya, Baik, saudara-saudara, kita akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kita yang bersumber dari materi buku Kerinduan Segala Zaman pada judul pada pesta pernikahan. Dan seperti biasa kita akan sedikit mengulang yang kemarin, tapi poin-poinnya saja ya. Jadi pada pembahasan kemarin kita telah mempelajari bahwa ada pesta yang telah dilaksanakan di Kana dan kemudian Yesus pergi ke pesta itu dan pada pesta tersebut Yesus bertemu dengan ibunya ya. Ketika Yesus bertemu dengan ibunya, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Ada hal-hal yang menarik di sana yang terjadi. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat adalah di pesta itu, ketika Yesus menghadiri pesta itu, Yesus menjadi sumber perhatian. Ya, Yesus menjadi sumber perhatian dari peserta-peserta pesta pernikahan yang hadir pada pesta tersebut, dan itu membuat Maria ibu Yesus sebagai ibu itu rasanya bangga gitu. Nah, ketika dia merasa bangga, ya, dia mengharapkan kehadiran Yesus di situ lebih dari sekedar hanya hadir. Maria mengharapkan bahwa kalau boleh, ya, di dalam hati Maria, Yesus itu menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizat di pesta itu, menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang dihormati oleh Bapa di surga. Nah, kemudian kita ketahui bersama, dalam pesta tersebut, ketika pesta itu berlangsung, air anggur yang di pesta itu habis, ya, air anggur pada pesta itu habis, dan itu belum sempat diketahui oleh oleh apa ya, bisa dibilang panitia pelaksana pesta, dan cuma Maria yang tahu di situ. Maria salah satu yang tahu hal tersebut, bukan cuma Maria. Kemudian Maria itu memberitahukan secara apa ya, bisa dibilang diplomasi kepada Yesus bahwa air anggur mereka itu habis gitu. Nah, dari pembicaraan itu ya, kita dapati dalam bacaan yang kita pelajari tempo hari, kesannya Yesus itu menjawab dengan tidak sopan, kasar dan dingin gitu. Tetapi setelah kita mempelajari lebih lanjut, oh ternyata enggak, Yesus bahasanya yang kesannya bagi apa ya, bagi kita sekarang itu kasar, ternyata bagi budaya yang saat itu adalah sopan. Dan kesopanan Yesus itu adalah memang adalah hukum yang ia sendiri yang telah buat hukum itu, bagaimana menghormati orang tuanya dan bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan kata-kata Yesus itu tidak serta-merta hanya pada kata-katanya saja, tetapi apa yang Yesus ucapkan itu diikuti dengan totali dirinya, yaitu tatapannya, suaranya, itu menunjukkan bagaimana dia menghormati orang tuanya. Dan Maria responnya tidak tersinggung dengan hal tersebut. Karena memang Yesus itu adalah seorang yang betul-betul seorang yang mengikuti hukum-hukum yang ia tetapkan sendiri. Nah, nah itu apa ya? eh,
apa yang kita pelajari pada Sabat kemarin, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kutipan selanjutnya, ya. Baik, pertama-tama saya akan membacakan, kemudian kita akan berpartisipasi bersama-sama, membacakan, kemudian memberi apa ya, tanggapan, komentar, atau pertanyaan. Baik, kita akan membacakan, saya akan membacakannya, memulai membacakannya. Pada kunjungannya ke Bait Suci waktu ia masih kanak-kanak, ketika rahasia pekerjaan hidupnya terbuka di hadapannya, Kristus telah berkata kepada Maria, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2 ayat 49. Ucapan ini menunjukkan inti seluruh hidup dan pekerjaannya. Segala sesuatu dikesampingkan demi pekerjaannya, ya, yaitu pekerjaan penebusan yang besar yang hendak dilaksanakannya oleh kedatangannya ke dunia ini. Sekarang ia mengulangi pelajaran itu. Ada bahaya bahwa Maria menganggap hubungannya dengan Yesus memberi kepadanya hak istimewa atas dia dan hak dalam satu tingkat, ya, untuk memimpin dia Yesus di dalam tugasnya. Selama 30 tahun ia telah merupakan seorang anak yang penuh kasih dan penurut baginya. Dan kasihnya tidak berubah. Tetapi sekarang ia mesti pergi keluar untuk melakukan pekerjaan Bapaknya sebagai putra yang maha tinggi dan juru selamat dunia. Tidak ada satu ikatan duniawi yang dapat menahan dia dalam melaksanakan pekerjaan itu untuk memenuhi tingkah laku, untuk mempengaruhi tingkah lakunya. Ia mesti bebas untuk melakukan kehendak Allah. Pelajaran ini adalah lebih utama daripada segala. Pelajaran ini adalah juga untuk kita. Hak-hak Allah adalah lebih utama daripada segala ikatan hubungan manusia. Tidak ada satupun penarikan duniawi yang boleh memalingkan kaki kita dari jalan yang disuruhnya kita jalani. Jadi, di dalam bacaan ini, kita melihat bagaimana, ya, reaksi Yesus kepada Maria. Reaksi Yesus kepada Maria yang kita pelajari kemarin itu tampaknya kasar, sebenarnya tidak. Nah, ucapan Yesus, apa yang kamu inginkan, ya, Ibu, apa yang kamu inginkan daripadaku? Waktuku belum tiba, ya, waktuku belum tiba. Ini semacam mengulangi bagaimana peristiwa Yesus bersama ibunya, bagaimana ibunya kehilangan dia 3 hari, ya, di dalam perjalanan. Maria melupakan Yesus yang ada di Ka'bah, yang seharusnya Maria memperhatikan. Dan ketika Maria semacam mau memarahi Yesus, ya, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Yesus menjawab, "Ibu, bukankah apa itu? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pernyataan ini sama dengan apa yang Yesus katakan saat ibunya mengharapkan dia untuk buat mujizat, ya, di pesta pernikahan ini. Jadi di sini Yesus mau menunjukkan, Yesus mau menyadarkan Maria bahwa dia sebagai anak, ya, sebagai anaknya, dan dia Yesus sebagai putra Allah Maha Tinggi itu beda, ya. Itu tidak sama, dan Maria harus ingat betul akan posisinya sebagai ibu manusia dan bagaimana dia sebagai anak dari putra Bapa yang Maha Tinggi, ya. Jadi sikap Yesus di sini itu mau mengingatkan Maria gitu, bahwa eh, dia punya sesuatu yang akan dijalankan, dan itu Maria sebagai manusia tidak bisa campur tangan terhadap rencana Bapa yang telah ditetapkan sejak kekekalan.
sekarang ia mengulangi pelajaran itu, ada bahaya bahwa Maria menganggap hubungannya dengan Yesus memberi kepadanya hak istimewa atas dia dan hak dalam satu tingkat untuk memimpin dia dalam tugasnya. Jadi ini adalah satu kecenderungan manusia sebagai orang tua, ya. Kita biasanya ingin mengendalikan anak-anak gitu. Dia mau jadi apa, dia mesti bagaimana. Ya, kecenderungan orang tua akan cenderung untuk mengendalikan anak, ya. Tetapi dalam pelajaran ini kita bisa lihat bahwa ada batas di mana peran seorang tua itu dibatasi terhadap anak-anaknya ketika anak-anaknya itu dipanggil untuk menjalankan rencana Tuhan. Jadi ketika anak itu dipanggil untuk menjalankan rencana Tuhan, orang tua itu ada batas untuk bisa dibilang mengintervensi anaknya gitu. Dan dalam hal ini Yesus, ya, memang sudah punya rencana dari kekekalan, dan Maria telah diberitahu bahwa anaknya ini bukan anak biasa gitu. Ini adalah anak dari Putra yang Maha Tinggi yang akan menjalankan rencana penebusan bagi dunia. Dan kata-kata Yesus ini membuat kesadaran kepada Maria. Dia harus sadar bahwa ada batas gitu sebagai ibu manusia, bagaimana dia harus memperlakukan anaknya ketika menjalankan misi dari Bapa yang di surga. Baik, sampai di sini. Ada yang mau kasih tanggapan? Dipersilakan, atau pertanyaan atau komentar. Ya, Bro. Ya, Jadi, Saudara Roy. jadi ini memang proses yang sedang dijalankan harus dialami oleh kedua belah pihak ya, oleh Tuhan Yesus dan juga untuk Maria sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri memang pada saat dia sudah memulai dia punya pekerjaannya, di situ dia sudah sangat mengerti dia itu sebenarnya siapa kan. Apalagi waktu dia punya pertama kali kunjungan ke Paskah sebagai seorang anak yang sudah menjadi pemuda. Di situ dia pada saat dia melihat prosesi yang ada di Ka'bah, di situ baru dia mulai menyadari bahwa prosesi-prosesi ini adalah berhubungan dengan dirinya kan, dengan dirinya. Nah, di sini apa yang sudah dinyatakan juga kepada Maria, dia juga mulai dikasih pelajaran bahwa hubungannya seperti yang Brother Ebing sudah katakan tadi, seperti apa batasan-batasan hubungannya dia dengan anaknya, dengan Yesus gitu ya. Dan kita lihat bahwa puji Tuhan ya, Maria juga itu betul-betul menjalankan dia punya, walaupun ada kekurangan ya, seperti pengalamannya waktu kehilangan Yesus waktu kembali dari Yerusalem. Ada pengalaman, ada kelalaian dia dengan Yusuf, tapi untuk dalam hal menyadari status atau hubungan daripada Yesus itu juga sebagai anak Bapa atau Mesias, itu dia bisa akhirnya dia bisa memahami, dan ini adalah salah satu proses pembelajaran bagi dia juga untuk menyadari siapa sebenarnya Yesus itu. Memang dia sudah dikasih tahu, sudah mengerti, tapi sekarang sudah mau menjadi kenyataan kan apa yang sudah dinyatakan oleh malaikat waktu dia sebelum dia hamil ya. Tapi sekarang sudah mau menjadi kenyataan, dan juga kenyataan yang lain juga ya, waktu para gembala di padang dan orang Majus membawakan upeti, itu semua mau menunjukkan keistimewaan daripada bayi Yesus ya, anak Yesus. Dan ini adalah proses yang mana Maria memiliki role spesial dalam
pekerjaan keselamatan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Roy. Ada yang lain? Kami persilahkan. Untuk ibu-ibu bagaimana? Ada komentar ibu-ibu? Bagaimana kalau anak-anak Anda digunakan Tuhan? Ya, bagaimana perasaan Anda ketika anak-anak Anda itu digunakan Tuhan? Dia sepertinya waktunya, perhatiannya udah lebih banyak kepada pekerjaan Tuhan. Reaksi ibu-ibu gimana ya? Ada yang bisa kasih tanggapan nggak? Kalau tanggapan saya, masalahnya karena anak saya nggak itu memang yang dirindukan oleh saya. Bila Oh, mana dirindu. kalau dirindukan kalau anak saya itu di dalam doa saya selalu, Tuhan kalau bisa dipakai anak-anak saya yang mungkin bagi saya, bagi manusia itu mustahil gitu ya, karena dulu saya mendidik anak saya itu dengan tidak ada pengetahuan firman Tuhan. Karena itulah yang semasa dulu kami di nominal, di gereja. Yang ke gereja itu tidak mempunyai pengetahuan. Tidak ada. Rindu sekali dengan pengetahuan firman Tuhan itu rindu. Tetapi nggak pernah bisa dapat karena saya tidak tahu kemana mau mencarinya. Ada buku juga, saya nggak tahu bukunya apa, yang mana bukunya. Saya sekolah di Naripan, Bandung dulu, di toko buku ABC. Saya nggak tahu ada toko buku, tapi saya nggak mengerti karena tidak ada yang memberitahu saya. Dan sampai sekarang ini baru saya tahu firman Tuhan itu indah sekali, baru saya tahu, aduh Tuhan terima kasih. Tetapi semua itu waktunya Tuhan ya yang tepat. Dan jadi mendidik anak saya tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan baru sekarang dan semuanya sudah keluar, udah pada umurnya sudah pada out lah gitu ya, udah masing-masing mereka. Tetapi saya tidak tahu mau ngajar mereka lagi, mereka udah nggak mau lagi, nggak terima lagi. Dan hanya dengan doa. Tetapi itulah kerinduan saya bila mana Tuhan bisa pakai mereka untuk mengabarkan pekabaran Tuhan. Walaupun bagi manusia adalah mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila mana Tuhan mau pakai, puji Tuhan. Ya Tuhan mau pakai bisa aja disadarkan mereka yang tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Mungkin saja, dan banyak saya mendengar kisah-kisah orang, saksi-saksi orang yang mereka tadinya mabuk, ya boro-boro mau tahu firman Tuhan. Orang mereka juga mabuk dan mereka minum-minuman, mereka narkoba, apa semua. Bisa bertobat mencari firman Tuhan dan Tuhan bisa pakai itu. Nah apalagi ini ya, itulah kerinduan saya. Thank you. Oke. Baik, terima kasih Anterli. Jadi lebih senang ya kalau anak-anak itu dipanggil oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Saudara Ebing. Ya, oke. Silakan Sister Sus. Terima kasih. Di mana anak itu adalah titipan Tuhan. Kalau kita merasa, oh ini anak saya harus mendidik begini, saya harus begini, harus begitu, itu kehendak seorang ibu ya. Tetapi bukan kehendak Tuhan. Di sini firman ini juga mengingatkan saya sebagai seorang ibu untuk biarlah Tuhan yang bekerja untuk anak-anak saya dan mengingatkan juga kepada semua ibu-ibu bahwa anak-anak itu adalah bukan hanya ibu-ibu ya, tetapi semua orang tua, bahwa anak yang Tuhan titipkan itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita untuk mendidik. Dan
Puji Tuhan, di mana kita juga diberikan satu pengetahuan bagaimana untuk mendidik seorang anak. Mulai dari mengandung sampai besar. Dan di mana begitu juga Maria ya, di sini dia sempat merasakan saat dia seorang ibu. Bagaimana seseorang menitipkan kepada saya, tolong ibu saya mau titip anak, saya mau pergi. Yang pastinya kita jaga baik-baik anak ini karena anak orang. Malahan lebih memperhatikan anak orang daripada anak sendiri ya kalau terjadi kondisi seperti itu. Nah, inilah Tuhan mengingatkan kita dan kita melihat bahwa bukan saja setan tahu ya, di Markus 5 ayat 7 di mana ada seorang yang kerasukan setan dan setan itu bilang, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Dan bukan saja setan tetapi seorang raja Nebukadnezar juga tahu siapa Yesus itu pada saat di perapian. Yang masuk 3 orang tapi tiba-tiba kok ada 4 orang di dalam perapian. Dan di situ Nebukadnezar tahu bahwa itu adalah anak Allah. Jadi di mana tugas putra yang maha tinggi ini, dia ada tugas tersendiri untuk keselamatan bagi kita semua. Dan biarlah dengan ini pelajaran yang baik sebagai seorang orang tua, biarkanlah Tuhan Yesus yang mengajarkan anak-anak kita untuk bertumbuh bersama-samanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister. Jadi kita harus menyadari ya bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak dari Tuhan yang dititipkan kepada kita dan kita harus buat yang terbaik untuk mereka. Dan kita bisa lihat bahwa Maria sepertinya dia lupa, tapi ketika diingatkan, Maria menyadari bahwa dia adalah anak yang dititipkan oleh Bapa di surga kepadanya untuk menjalankan misi yang diberikan kepada anaknya tersebut. Baik, kalau masih ada lagi dipersilakan sebelum kita lanjut pada. Iya. Di sini kan ada kutipan dikatakan hak-hak Bapa adalah lebih utama daripada segala ikatan hubungan manusia. Apakah ini saya terus terang tidak mengetahui ya latar belakang daripada rasul-rasul yang mengikuti Yesus ya. Mereka ada yang merupakan yang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga ya, mungkin orang tua mereka atau mungkin mereka juga ada yang sudah beristri, beranak gitu ya. Dan pada waktu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, itu mereka serta-merta tinggalkan. Nah, ini kan soalnya di atas ini dibilang bahwa pelajaran ini adalah juga untuk kita. Jadi ada saat-saat di mana kita melihat bahwa Tuhan menggunakan individu-individu yang diambil di dalam rumah tangga untuk menjadi penjala manusia, baik itu secara keluarga, tapi ada juga yang secara cukup ekstrim. Halo. Ya, bisa dengar?
Halo? Ya, secara ekstrim itu betul-betul dedikasikan untuk Injil ya, untuk Injil. Nah, bagaimana kira-kira, mungkin jadi pertanyaan, bagaimana kira-kira posisi ini ya, mengenai menjadi penjala manusia dengan yang tadi juga seperti yang Brother Ebin bilang, itu kalau itu terjadi kepada anak kan, anak kita yang Tuhan mau gunakan. Nah, ini bagaimana kalau terjadi kepada anggota keluarga yang sebenarnya juga bertanggung jawab dalam hal kebutuhan fisik dari rumah tangga gitu ya. Nah, apakah ini applicable untuk yang dimaksud dengan pelajaran ini adalah juga untuk kita, dalam arti hubungan keluarga tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan ketika seseorang itu untuk mendedikasikan dia punya waktu untuk Tuhan. Walaupun ada yang ada ekstrim dalam arti memang betul-betul dedikasikan full, atau ada juga yang tetap bertanggung jawab kepada kebutuhan, atau gimana ini posisi ini ya, panggilan Tuhan lah ya kepada kita. Ada yang, atau di zaman sekarang untuk menjadi seperti rasul memang betul-betul tinggalkan keluarga itu enggak mungkin ya, atau bagaimana kira-kira dia punya ini, kira-kira boleh dimengerti ya. Pertanyaannya kita nggak tahu pakai bahasa. Halo. Ya, silakan Kak Victor ya. Halo. Ya, silakan Saudara Victor. Oke, bagaimana dapat dengar DP modulasi bagus? Boleh. Oke, Dan. Oke. Dua hal yang harus kita lihat sebagai umat Tuhan yang akan dipanggil. Dari sisi secara orang yang berkeluarga, kita tahu kan ada Rasul Petrus yang sudah menikah ya di situ. Kita tidak tahu apakah dia punya 2 anak atau 1. Yang pasti kita tahu bahwa satu saat Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit demam dari ibu mertua Petrus. Artinya Petrus sudah menikah. Nah, kalau yang lain-lain kan mereka masih orang-orang muda. Nah, kemudian waktu Matius pemungut cukai dipanggil oleh Tuhan, apakah dia orang muda, apakah dia sudah menikah, itu kan tidak dijelaskan di dalam Alkitab maupun Roh Nubuat. Nah, kita tarik dari garis orang yang sudah menikah. Bisa jadi Petrus dia sudah punya keluarga, tapi orang tuanya bisa menghidupi keluarganya. Sehingga waktu suatu saat Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami telah meninggalkan semua untuk mengikut Engkau, untuk bekerja. Apakah imbalannya untuk kami?" Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, nanti kita orang baca sendiri. Jadi waktu pertanyaan Tuhan Yesus bilang, "Engkau akan mendapat kehidupan yang kekal." Dia, tapi Petrus tak bilang, "Oh, itu nanti kan, yang sekarang maksudnya." Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan dibilang ada yang kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Nah, itu pengorbanan pertama bagi orang yang berkeluarga. Tapi kan kita harus lihat juga dia punya sisi situasi dan kondisi. Ada yang orang yang sudah berkeluarga, dia harus walaupun kehidupannya diserahkan penuh untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dalam sisi tanggung jawabnya sebagai keluarga itu harus. Makanya kan para pelayan-pelayan Injil mereka mendapat bagian dari tugas mereka sebagai pekerja Injil. Di dalam buku Korintus kan ditulis itu. Orang yang menginjil makan dari peraturan Injil. Orang yang bekerja di Ka'bah makan dari peraturan di Ka'bah. Nah, kemudian sebagai umat-umat Tuhan atau rasul-rasul atau apa ya, alat-alat Tuhan yang akan dipakai itu, yang paling penting itu ulang-ulang Nyonya White bilang, orang-orang muda, karena mereka tidak akan ada terikat dengan keluarga. Orang-orang muda ini sangat penting untuk menjadi ujung tombak sebagai para pekerja. Jadi orang yang masih muda, mereka harus mengabdikan diri mereka 100% untuk menjadi alat Tuhan. Ketika mereka dipanggil artinya itu mereka tahu kebenaran, mereka bertobat, mereka imani, mereka hidupkan, dan mereka harus memberikan diri untuk berbakti untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang harus dimengerti. Jadi Roh Nubuat selalu berulang-ulang kepada semua orang-orang muda. Instruksi diberikan kepada semua orang-orang muda. Itu kan selalu dibilang. Selalu Roh Nubuat bicara seperti itu. Nah, kepada orang tua,
100% iman mereka dipersembahkan untuk Tuhan, angan-angan hati, kehendak semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dalam sisi sosial, mereka harus bertanggung jawab juga untuk menghidupi keluarga mereka. Tapi kalau hidup mereka dibaktikan 100% untuk Tuhan, mereka harus makan dari hasil pelayan Injil. Artinya persepuluhan mereka harus terima untuk itu. Kalau tidak ada hasil yang lain yang mereka dapat. Tapi kalau mereka ada penghasilan lain, usaha mereka atau apalah, itu tentunya layak atau tidak layaknya tergantung dari penilaian orang-orang yang menerima hasil daripada pemberitaan Injil itu. Kalau tidak, ya mereka berarti mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, hak dan kewajiban mereka melalui usaha mereka sendiri yang lain. Kayak kita orang tahu di orang Advent yang kaya, yaitu siapa ya, dokter Singli kalau tidak salah, yang dari Cina itu. Ya, abdikan dia punya kehidupan 100% untuk melayani Tuhan, tapi dia masih mendapat berkat dari hasil pekerjaan kedokterannya. Halo? Ya, halo, Saudara Victor. Iya. Sudah seperti itu. Ya, jadi ada dua bagian yang harus kita lihat ya. Orang tua yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yang disupply atau disupport dengan sesuai dengan Ellen G. White bilang bahwa mereka yang mengerjakan Injil, pekerjaan yang benar, mereka harus disupport dengan persepuluhan. Itu kan ada pernyataan daripada Ellen G. White. Atau mereka memiliki harta tetapi mereka rindu untuk mengabdikan diri pekerjaan Tuhan, itu pun sama. Yang penting bagaimana untuk kemuliaan Tuhan yang lebih dulu diutamakan. Kalau yang mereka susah tentunya harus disupport dengan persepuluhan karena itu wajib. Tapi kalau orang-orang muda, mereka layak untuk menerima panggilan itu karena mereka dipercayakan untuk pekerjaan itu sebagai ujung tombak pembawa berita Injil. Dan mereka pun seharusnya kalau mereka mengerjakan untuk itu, mereka pun harus dibantu dengan atau disupport dengan persepuluhan itu. Karena itu layak. Tapi harus mereka diasingkan dulu, tentunya ada pengurapan khusus, diberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi alat-alat Tuhan. Oke. Baik, terima kasih. Halo, Saudara Roy, apa bisa ulang yang tadi? Soalnya jaringan saya sempat hilang tadi. Kita cuma dengar kata-kata yang terakhir. Cek. Dia cuma prinsipnya, cuma poinnya. Cek, bisa dengar? Halo? Cek. Halo, Bing. Cek, bisa dengar? Halo, dengaran? Ngobrol di suara. Cek. Kak Roy punya suara nggak terlalu jelas, Kak. Cek. Aduh. Nah, ini bisa dengar? Cek. Kayak di dalam air. Ya, gimana Saudara Victor? Boleh, Saudara Victor. DP pertanyaan tadi, makanya kenapa kita jawab, karena DP pertanyaan dia bilang bagaimana kalau untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, kalau orang yang sudah berkeluarga itu maksudnya. Orang yang sudah berkeluarga, apakah bagaimana dan maksudnya solusinya? Kalau mereka, apakah mereka harus terjun 100% tanpa mengabaikan keluarga atau mengabaikan keluarga, itu maksudnya. Oh, oke. Kalian sudah menikah. Nah. Baik, kita jaringan ini bagus nih, kedengaran? Iya betul, jadi ya bagus. Kalau kita dengar bagus. Jadi kan Tuhan panggil orang-orang untuk menjadi ada yang untuk menjadi mendedikasikan untuk Injil ya, dan bisa dari anak-anak yang sudah dibawakan oleh Sister Joy ya, Tuhan bisa pakai, dan juga pemuda, orang dewasa yang single, dan juga orang dewasa yang sudah menikah. Nah, apakah di sini kita lihat dari pengalaman rasul-rasul itu ada yang dedikasinya tetap kalau untuk rasul itu dedikasinya memang full ya. Nah, tapi juga ada yang bisa tetap dia mendukung, mensupport dia punya keluarga. Nah, gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini kan waktu Tuhan panggil enggak boleh ada yang ikatan apapun di dunia ini yang bisa menahannya kan. Menahannya. Nah, ini bagaimana ini dalam hal aplikasinya gitu ya.
dalam hal aplikasinya. Dan tadi Kak Victor sudah memberikan apa yang sudah tertulis ya, kalau kita lihat yang sudah terjadi di rasul-rasul, dan juga aturan-aturan yang ada di tulisan Penubuat bagi yang menjadi hamba Tuhan ya. Nah itu yang mau coba kita angkat, karena di sini ada tulisan dikatakan pelajaran ini adalah juga untuk kita, yaitu pelajaran bagaimana Yesus sebagai seorang yang ada di dalam keluarga, anggota keluarga, pada saat dia bekerja untuk Bapa, di situ dia tahu prioritas yang mana, dan juga hubungannya dalam keluarga seperti apa, dia tahu memprioritaskan yang mana gitu. Nah, bagaimana juga dengan kita masing-masing dengan posisi masing-masing, usia, status seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Oke, Ya, baik. Saudara Ebing. Ya, oke, silakan. Ya, kami waktu itu pernah banyak misioneri yang bersaksi ya, kalau sudah panggilan Tuhan itu memang sangat berbeda. Banyak sekali kesaksian yang saya dengar sampai merinding, menangis. Dan kayaknya kalau sudah panggilan Tuhan, itu memang sangat luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja. Sampai posisi yang dia bekerja sudah sangat baik, itu dia tinggalkan untuk pelayanan. Dan pelayanan itu dia sama-sama dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan dia tidak mengharapkan perpuluhan, dia tidak mengharapkan pemberian, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada dia. Dan itu dia rasakan. Dan dia selalu melayani di dalam penjara bersama keluarga dengan anak-anaknya masih kecil-kecil, SMP dan SD, dan mereka homeschooling. Jadi mereka berempat bersama-sama. Dan banyak lagi saudara-saudara lainnya, misioneri-misioneri yang memang hari-harinya itu memang untuk Tuhan. Dan mereka penuh dengan pengorbanan. Dan tidak ada lagi pikiran-pikiran dunia lagi ya. Karena hanya iman, mereka berjalan dengan iman. Dan itu sangat luar biasa yang saya dengar. Dan bukan hanya dari lingkungan Advent, yang dari luar bukan Advent, Tuhan panggil untuk mengabarkan suatu pekabaran kebenaran Tuhan. Dan mereka tidak mengharapkan pemberian, karena kalau bekerja dengan Tuhan, kalau kita mengharapkan pemberian, balasan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Jadi hanya berjalan dengan iman. Dan itulah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang. Memang pengorbanannya sangat dalam sekali sih. Kalau saya pikir, kadang saya aja, mungkin saya nggak sanggup, tetapi Tuhan memberikan tahu kesanggupan setiap orang di dalam pekerjaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya, Sister Sus. Jadi kita setuju sekali ya bahwa pekerjaan Tuhan itu seharusnya kita nggak mengharapkan bayaran ya dalam pekerjaan Tuhan. Kalau boleh, orang yang bekerja itu menghidupi dirinya sendiri gitu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini pertanyaan utama ya dari Saudara Roy, apakah kalau kita dipanggil sebagai rasul, itu bisa mengabaikan keluarga? Kira-kira seperti itu enggak, Saudara Roy? Halo? Iya, pertanyaannya begitu tadi.
Lihat Nah, kemudian situasi dan kondisi ya. Kita nggak bisa memastikannya. jadi bagaimana untuk melihat situasi dan kondisi gimana, Sus? Ya, ada beberapa faktor ya di dalam keluarga. Kalau jika tidak sejalan dengan istri, nah ini memang sangat berat bagi seorang suami. Atau seorang istri, dia misioneri, sama-sama, kadang-kadang sama-sama di dalam misioneri, mereka nggak sejalan. Dan ini ya memang perlu bergumul, banyak berdoa. Tetapi akhirnya Tuhan menuntun mereka bersama-sama, ada proses di dalam pertumbuhan iman. Begitu. Jadi nggak bisa kita pikir begini begitu. Ada dia punya proses di dalam pertumbuhan iman sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Jadi apakah keluarga bisa diabaikan dalam pekerjaan Tuhan nggak? Kalau misalnya diabaikan ya paling dalam kondisi apa dulu gitu ya. Mungkin jam pada saat misalnya saya harus melayani ke sini. Tetapi istri tidak setuju gitu ya. Pekerjaan rumah dulu dong, tugas Bapak harus begini-gini. Tetapi saya harus begini dulu. Nah, akhirnya seorang ayah harus menjalani pelayanan dulu. Dan setelah dia pulang, dia mengerjakan pekerjaan apa yang harus dia kerjakan di dalam rumah. Nah, itu memang sering terjadi gitu. Dan bukan ya karena kami waktu misioneri juga banyak yang berumah tangga gitu ya. Jadi Sus, mereka banyak sekali bersaksi gitu. halo, Iya. Sus misionari di mana? Medical missionary di Malang. Oh, di Malang. Iya. Oh iya iya. Bisa lanjut, bisa lanjut. Halo, Bing. Ya. Gimana, Saudara? Ini sangat dilematik, kita orang untuk membahas hal ini sangat penting sih. Jadi kita lihat dari sisi positif dan juga kita juga harus membahas dari sisi negatif ya. Tapi negatif dalam tanda kutip yang akan menjadi positif itu harus kita lihat. Nah, di dalam Alkitab dan Roh Nubuat sangat jelas bahwa pekerja-pekerja Injil itu harus menerima. Ini kita lihat dari studi kasus yang tertulis ya. Ini harus kita lihat dulu. Jadi mereka layak untuk menerima makan, baik yang di Ka'bah, melayani di Ka'bah, sebagai rasul, sebagai pelayan Injil, mereka layak untuk makan itu. Rasul Paulus pun ketika dia berbicara itu, dia layak untuk menerima itu. Tapi sekalipun dia tidak terima, kenapa? Karena dia takut, dia jangan itu dianggap sebagai satu kesempatan untuk dia merampok jemaat, itu maksudnya. Sehingga dia bilang sekalipun itu adalah hakku, tapi aku tidak mengambil. Maka dia bekerja menjadi pekerja tenda, pembuat tenda dan penjual tenda, dan hasilnya juga dia bantukan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu memberi bantuan untuk otomatis persepuluhannya tetap dia kumpulkan, dan juga bantuan untuk orang-orang yang susah. Nah, Ellen G. White, kita lihat dia punya studi kasus di zaman Ellen G. White. Mereka juga menerima persepuluhan, dan kalau kita orang baca dalam buku Kebenaran Persepuluhan, 5 tahun saja Ellen G. White mengembalikan persepuluhan secara reguler, dan itu dia membantu pekerjaan Tuhan lewat pemberian orang yang diberikan kepadanya, yaitu persepuluhan, dan dia berikan kepada para pekerja-pekerja Injil yang sukarela, yang seperti dikatakan oleh Sus tadi. Nah, dalam kasus ini bukan berarti orang tidak mengharap, atau siapa saja itu yang jadi pelayan itu tidak mengharap. Mereka tidak mengharap, tapi mereka mengabdikan diri untuk Tuhan. Tetapi orang-orang yang Tuhan gerakan, mereka akan memberikan hati mereka dan bantuan mereka, orang yang memiliki penghasilan, untuk mengembalikan persepuluhan bagi para pelayan-pelayan Injil itu. Alkitab bicara jangan memberangus mulut lembu yang sedang bekerja. Jangan memberangus orang-orang yang sedang bekerja Injil. Makanya Ellen G. White sangat kecewa waktu itu ketika ada Hannah More, ada Nyonya Hastings, ada pekerja-pekerja Injil, pendeta-pendeta yang miskin, yang sudah pensiun, istri-istri pendeta yang membawakan pekabaran kepada orang-orang kulit hitam.
dan tidak ditunjang oleh persepuluhan, itu Ellen G. White sangat murka, sehingga dia menegur General Conference dan konferensi di daerah di mana terjadi kesenjangan sosial yang diberikan kepada para pekerja Injil. Nah, kalau kesaksian tadi antisul, bisa saja harus seperti orang-orang muda, atau ada orang-orang yang sudah berkeluarga yang berani seperti itu. Tapi mereka juga digerakkan oleh Tuhan, orang-orang yang mendengar Injil ini, mereka pasti akan menerima untuk itu. Nah, tinggal komitmen kita itu kalau yang sudah berkeluarga. Tapi dalam situasi dan kondisi kita harus lihat juga. Bukan berarti tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Pasti itu akan jalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi jangan sekali-kali kita mengabaikan. Nah, artinya kalau kita bilang tadi, orang tidak mengharapkan persepuluhan. Oke, baik. Bahayanya nanti ada orang yang bilang, oh kita tidak perlu kembalikan persepuluhan. Nah, itu kan bahaya. Kita akan merampok Tuhan dalam hal-hal ini. Jadi, itu diberikan atas dasar karena mereka sudah melayani. Nyonya White bilang, pekerja Injil yang mengajarkan Injil dengan benar, mereka layak makan persepuluhan. Ini yang harus dilihat dari sisi positifnya dan juga negatif dalam arti positif. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari saudara-saudari sekalian. Jadi kita kembali ya ke pertanyaan saudara Roy, apakah masih relevan? Halo, kedengaran nggak ya? Bisa, Edi. Kedengaran, bisa. Oke. Ini menurut hemat saya ya, untuk pertanyaan apakah perlu ada kesadaran untuk mengalokasikan dana khusus ya dari persepuluhan atau persembahan untuk penginjil, kita pikir itu ya kesadaran ya masing-masing. Kemudian apakah seorang penginjil harus bergantung dari pemberian? Kita juga sadar bahwa itu nggak perlu gitu. Nggak perlu karena disupport baru menginjil, atau nggak menginjil karena nggak disupport gitu. Penginjilan itu adalah panggilan gitu. Nah, orang yang memiliki kelebihan berkat itu adalah, saya kira adalah tanggung jawab mereka bagaimana mengelola keuangan mereka atau kekayaan mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya memang celaka ya bagi mereka ketika uang yang mereka dipercayakan Tuhan kepada mereka itu hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan tidak untuk disalurkan pada pekerjaan Tuhan. Yaitu adalah menurut saya akan menjadi kutuk ya untuk mereka yang tidak menyalurkan berkat Tuhan. Nah, sekarang adalah ke pertanyaan saudara Roy, bahwa apakah masih relevan nggak? Kalau menurut saya, kita nggak punya contoh kalau rasul-rasul itu kan mereka itu kita lihat anak muda semua gitu. Kita lihat anak muda semua. Jadi untuk membandingkan langsung dengan rumah tangga, kita agak kesulitan ya. Tapi kalau kita melihat prinsip-prinsip, kita melihat, ini penilaian saya pribadi ya, saya melihat bahwa seharusnya rumah tangga itu tidak membatasi panggilan untuk menjadi rasul. Jadi sekalipun kita berada di dalam rumah tangga, kita punya tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangga. Itu menurut hemat saya, kalau rumah tangga itu dijalankan dengan benar, justru rumah tangga itu bisa melebihi rasul-rasul. Saudara-saudara pernah baca nggak? Apa kesaksian yang paling kuat yang bisa diberikan kepada dunia? Ya, ada yang bisa kasih? Ya? Kehidupan pribadi maupun rumah tangga yang hidup saleh. Jadi dia punya tabiat yang benarlah, itulah yang akan menjadi kesaksian atau penginjilan yang terkuat, yang terbaik. Jadi bukan nanti dorong mau bawa khotbah atau mau bawa pekabaran kemana-mana, tapi kehidupan mereka yang mencerminkan bahwa mereka adalah umat Tuhan, itulah penginjil yang terbaik. Ya, jadi kira-kira bunyinya seperti yang saudara Victor bilang, tapi redaksinya seperti ini. Kalau rumah tangga itu dijalankan dengan benar, itu adalah satu kesaksian yang paling kuat, ya, satu khotbah yang paling kuat yang dapat diberikan kepada dunia. Jadi rasul-rasul itu khotbahnya luar biasa, penginjilannya luar biasa. Tapi kalau rumah tangga itu dijalankan dengan benar, wah hasilnya itu lebih dahsyat dari rasul-rasul. Cuma masalahnya, contohnya seperti itu belum ada. Kita bisa bilang belum ada ya.
itu masih serpihan-serpihan di dalam Alkitab maupun sejarah. Jadi masih potongan-potongan belum utuh gitu. Dan kita akan melihat itu akan terjadi di depan. Dan kecenderungan dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, kita akan melihat bahwa rumah tangga itu justru akan menjadi sarana kesaksian Tuhan paling dahsyat yang pernah diberikan dalam sejarah ini. Kenapa? Kalau kita misalnya sebagai individu, jadi misionari, jadi pengkhotbah, itu cuma individu, saudara-saudara. Tetapi kalau kebenaran itu, ya kebenaran-kebenaran itu dilihat di dalam rumah tangga, suami istri itu bisa berinteraksi di dalam kebenaran, orang tua dan anak bisa berinteraksi di dalam kebenaran. Waduh, Ellen White mengatakan, Roh Nubuat mengatakan, itu adalah kesaksian yang paling kuat yang pernah diberikan kepada dunia. Kenapa? Karena selarasnya pribadi-pribadi yang berbeda itu tidak bisa dibuat oleh yang lain, kecuali Tuhan betul-betul ada di tengah-tengah mereka. Ya, kalau Tuhan betul-betul ada dan itu terjadi, wah itulah kesaksian yang paling kuat yang pernah diberikan kepada dunia ini. Dan menurut hemat saya, Saudara Roy, seharusnya keluarga itu tidak boleh. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu meninggalkan ibu bapamu, termasuk suami istri, anak-anak, karena namaku, kamu bukan akan kehilangan, tetapi kamu akan memilikinya gitu. Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan memprioritaskan dia? Yang Yesus maksudkan adalah ketika dia diutamakan, dia justru akan memulihkan, bukan menghancurkan. Jadi adalah satu kesalahan besar kalau kita mengatasnamakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dan menghancurkan rumah tangga kita, keluarga kita, hubungan kita dengan istri atau suami, orang tua dengan anak. Menurut hemat saya itu satu kesalahan besar. Kalau kita betul-betul menjalankan rumah tangga, kita mengikuti panggilan Tuhan dengan benar, rumah tangga itu justru akan dipulihkan. Ya, akan disembuhkan dan itu akan menjadi kesaksian paling kuat. Jadi, halo Saudara Roy, jadi bagus sekali ya pertanyaannya. Dan menurut hemat saya, keluarga seharusnya tidak menjadi penghalang, tapi justru sebaliknya, itu bisa menjadi lebih kuat dari rasul-rasul. Baik. Ada pertanyaan. Ya. Tadi kamu bilang, kan firman Tuhan bilang, kalau kamu meninggalkan suami atau istri atau anak atau orang tua karena aku. Ya sekarang aku nanya, bagaimana, apakah country living itu namaku? Jadi kalau mau pergi country living, tapi kalau misalnya suaminya nggak mau atau istrinya nggak mau atau orang tua nggak mau, kita pergi sendiri. Nah, apakah itu benar? Nah, seperti yang di situ tadi menerangkan. Ya, menurut saya kita mesti doakan itu. Dan sebenarnya iya. Dan kalau kita betul-betul membawa Tuhan di dalam di dalam pergumulan-pergumulan kita akan dapati Tuhan itu bekerja seperti yang Ia tunjukkan kepada Daniel ya. Bagaimana Tuhan mengubah hati dari raja-raja kafir itu yang sebenarnya mereka nggak bisa diubah gitu. Mereka itu adalah agen-agen setan yang paling kuat. Tetapi kepercayaan kepada nama Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, itu termasuk pasangan kita, anak-anak kita. Jadi menurut saya pelajarannya ada. Bahwa menurut Alkitab dan Roh Nubuat. Iya. Menurut Alkitab dan Roh Nubuat memang begitu. Iya, begitu. Jadi, Bing, ini cuma sekedar perbaikannya. Dan lalu kita bilang tuh jangan selalu menurut saya. Nanti orang petanggapan bilang, oh cuma ngana firman. Harusnya menurut ada tertulis, Pak, gitu. Jadi apa yang Bing bilang tadi itu semua tertulis. Masalah keluarga itu adalah penginjil terbaik itu dalam buku Adventist Home dengan juga dalam buku membina keluarga yang bertanggung jawab. Ya, Saudara Victor, itu apa yang kita pelajari ya secara pribadi. Kadang apa yang kita pelajari belum dilihat orang. Jadi, ya. Halo, ya.
boleh mau. Tapi nggak apa-apa lah, terserah mau dibilang apa. Jadi kita cuma bilang bahwa menurut saya, tapi itu bukan kita pakai kesimpulan ya. Itu kita pelajari, dan kebetulan sering yang kita pelajari jarang dilihat orang gitu. Iya. Ya, Saudara Epi. Ya. Memang kalau membicarakan soal uang itu sensitif ya. Kami misioneri diajarkan untuk self-supporting. Malahan kalau kita nggak punya, malah harus memberi. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kalau soal perpuluhan, itu kesadaran pribadi seseorang. Kalau dia merasa bahwa itu uangnya Tuhan, bukan uangnya dia, dia akan mengembalikan perpuluhan itu. Jadi bukan dengan cara kita harus begini begitu, bahwa orang itu harus sadar mengembalikan perpuluhan. Betul. Dan betul. di dalam pekerjaan Tuhan ini banyak sekali gitu ya ujian-ujian. Nah, disinilah memang benar-benar harus mengendalikan Tuhan gitu. Banyak hal yang harus dihadapi, bukan hanya rumah tangga gitu ya. Bukan hanya anak-anak. Memang harus ada jadwal untuk bekerja jam berapa, untuk begini, dan itu memang harus tersusun dengan baik gitu. Ada jadwal-jadwal khusus. Belum lagi kita harus self-supporting. Nah, dengan talenta yang kita miliki seperti Rasul Paulus. Tuhan Yesus juga, dia tidak punya apa-apa. Keledai aja dia pinjam. Dan dia berjanji akan mengembalikan keledai itu. Nah, itulah Tuhan Yesus kita. Dia sama sekali tidak, apa yang dia punya, nggak ada apa-apa. Tetapi dia percaya bahwa Bapa akan menuntunnya di dalam pekerjaan ini gitu. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada semua orang, untuk bekerja di dalam Tuhan membutuhkan memang pertumbuhan. Tidak bisa menilai dari sini, dari sisi ini gitu. Karena pengalaman pribadi itu berbeda-beda begitu. Oke. Ya, Bro, boleh mau. Ya, Saudara Roy gimana? Iya, semuanya jawabannya itu dari teman-teman itu memang sudah sesuai dengan kondisi dari sudut pandang. Yang mau coba saya tambahkan sedikit adalah berdasarkan yang tertulis di paling bawah sini, dikatakan bahwa tiada satupun penarikan duniawi yang boleh memalingkan kaki kita dari jalan yang disuruhnya kita jalani. Jadi misalnya ya, dalam konteks keluarga itu, kalau misalnya ada panggilan dari salah satu anggota keluarga ya, apapun dia punya posisi, untuk dia mau berjalan khusus panggilan untuk menerima panggilan Tuhan, kalau keluarganya rohani, maka keluarganya akan mendukung dia, ya, akan mendukung orang itu dalam posisi apapun ya, apakah dia sebagai ibu, bapak, anak, apa atau apa. Kalau dia rohani, mereka akan mengerti dan akan mendukung. Tapi kalau keluarga itu dia duniawi, inilah yang setan akan gunakan untuk keluarga ini menjadi alat setan untuk menahan. Tapi justru keluarga ini yang masih duniawi juga sebenarnya adalah objek daripada orang yang terpanggil ini untuk dia utamakan. Jadi walaupun tidak terbatas seterusnya sampai di situ, tapi justru jangan dulu lihat yang lain jauh-jauh, ini dulu, gitu, keluargamu dulu. Nah, ya, seperti itu. Jadi intinya adalah jangan sampai dunia hal yang akan menahan kita itu hal duniawi. Nah, seperti contoh William Miller ya, kalau saya nggak salah di Early Writings, pada akhir-akhir daripada dia itu setan menggunakan keluarganya kalau nggak salah untuk membuat dia jadi ini, sehingga Tuhan harus sembunyikan dia, harus tidurkan. Nah, ini kalau saya nggak salah ya, nggak salah.
Nah, Tuhan harus tidurkan lebih cepat William Miller supaya dia tetap kuat teguh dalam iman, jangan sampai lebih jauh lagi dia nggak bisa ikuti irama daripada pekabaran yang Tuhan sedang jalankan. Nah, jadi prinsipnya adalah duniawi, jangan sampai hal duniawi apapun yang menahan kita, dan itu banyak sekali hal-hal duniawi yang kita nggak bisa spesifikasi dan juga kondisinya berbeda-beda gitu ya. Duniawi itu bisa jadi keluarga, bisa jadi juga harta, bisa jadi ikatan-ikatan di organisasi pemerintahan, kemasyarakatan, atau apapun pokoknya yang tidak mengerti akan rencana Tuhan untuk keselamatan yang membuat kita tertahan. Nah, itu nggak boleh ada, gitu. Nah, pada saat ini ini harus ditinggalkan, gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Ada satu ayat, ada satu ayat ini yang menguatkan dan yang maksudnya yang sama dengan Roy bilang tadi. Jadi kan Tuhan Yesus sendiri juga bilang, Kisah 1 ayat 8 kan dia bilang, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, Roh Nubuat juga menambahkan bahwa prioritas utama adalah keluarga. Nah, penginjilan dalam keluarga itulah yang seperti Ebing bilang tadi, untuk menjadi satu keluarga yang sekina, atau satu keluarga yang yang mencerminkan sebagai keluarga umat. Ya, halo? Bing? Ya, sekina mawadah. Ya, jadi menjadi keluarga yang dibilang anak-anak keturunan ilahi itu harus yang terutama diprioritaskan, sama dengan Ebing bilang ataupun Roy bilang tadi, bahwa itu memang dalam buku Adventist Home kan, bahwa juga mendidik dan membimbing anak. Keluarga yang harus diprioritaskan dalam pendidikan atau penginjilan utama adalah di Yerusalem, di keluarga. Karena kita harus cari jauh-jauh keluar, sementara di sekitar kita banyak yang hilang. Nah, itu kan ada di tulisan itu. Di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus. Waktu kita mencari dalam keterangan tentang dirham yang hilang. Kita mau mencari yang keluar, sementara yang di dalam rumah kita tidak cari. Gitu ya. Jadi keluarga yang paling diprioritaskan. Memang kalau kita orang mau melihat, saya sendiri sama anti Sus bilang tadi, kita orang kesaksian kalau orang dengar, bahkan penginjil-penginjil yang non Advent itu mereka mencurahkan orang punya, ada penginjil pendeta siapa namanya itu yang punun tato dari muka sampai kaki itu di badan, dia melayani orang-orang tunanetra, orang miskin, orang di bawah kolong jembatan, wanita tunasusila, dengan mengorbankan dia punya harta. Belum seperti itu persoalannya, karena dia mengabdikan diri untuk itu. Makanya saya bilang, saya dulu sempat bicara waktu di tadi, saya bilang itulah orang Advent yang sesungguhnya. Orang ini mengaku orang Advent, padahal kita bukan orang Advent, karena kita belum seperti itu, yang mencurahkan diri untuk yang pengabdiannya untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia dihina pertama, tapi dia melayani orang-orang yang orang susah, yang melahirkan tanpa ayah, yang wanita-wanita tunasusila, dia bantu dengan dia punya harta pribadi, ya, sekalipun dia istilahnya makan Senin Kemis. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi keluarga yang paling penting. Kita layak untuk dipercayakan mencari ke Yudea, Samaria sampai ujung bumi, tapi di Yerusalem yang paling utama. Terima kasih. Halo, boleh kita? Ya. Thank you. Ya, silakan. Ya. Jadi kita lihat kepada Tuhan Yesus. Dia punya pelayanan itu adalah ke kampung halamannya. Kampung halamannya apa ya? Galilea, tapi kalau ada di ini juga di Nazaret. Iya, Nazaret ya. Nah, kemudian di Nazaret ya. Galilea, Nazaret itu ya. Dia utamakan juga ke situ selain ke pusat di Yerusalem. Jadi tetapi walau kita juga lihat enggak jamin bahwa kita pusatkan juga ke Galilea dan mereka akan terima, dan juga ke Yerusalem mereka akan terima.
Jadi bukan waktu ditinggalkan itu sudah tidak mengasihi mereka, tetapi ada saat-saat di mana ketika kita juga harus keluar, itu juga sebagai bagian daripada menginjil mereka supaya mereka juga melihat bahwa kasih kita kepada Tuhan itu sangat besar. Ya, jadi yang mereka lihat bahwa kita itu pada akhirnya tinggalkan dan ke Samaria dan Yudea itu menyatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia sehingga harusnya Yerusalem, Galilea dan itu bisa melihat itu, melihat bahwa betul sekali ya, saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak yang saya mau dia sekolah kuliah di ekonomi, tapi kok dia mau jadi misionari misalnya ya. Tapi karena betul-betul dia mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Itu bisa kelihatan. Dan pada saat mereka tetap menutup diri, maka kita itu tidak memiliki tanggung jawab atau dosa terhadap keluarga kita. Jadi ada saatnya memang harus melangkah kemana Tuhan tuntun kita, walaupun keluarga kita sudah diutamakan di awal, sudah di ini, tapi akhirnya juga menolak, belum menerima, dan kita juga sudah harus ke tempat lain. Itu sangat perlu untuk berdoa dan ini. Bukan berarti kalau cuman mau keluarga misalnya Yesus akan tertahan di Galilea terus, ya, di Galilea terus di mana dia lahir. Gitu. Jadi ini semua tidak baku, tapi pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang akan menuntun langkah kaki dari hambanya untuk kemana, dan kita juga nggak bisa judge ketika seseorang terlihat dia mengambil langkah apa. Yang penting adalah prinsip bahwa kita mengasihi Tuhan dan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan yang akan tuntun langkah kita kalau sebagai mau jadi hamba Tuhan, dan juga bahwa Tuhan juga pada saat kita tidak mampu, Tuhan yang akan take over. Kita punya family atau apa, yang penting kita jujur di hadapan Tuhan untuk terang dan kebenaran dan panggilan yang Tuhan bawakan bagi kita kan. Itu yang mungkin kita. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Saudara Roy dan ya saudara-saudara sekalian. Jadi ini mau lanjut atau gimana ya? Ini sepertinya dalam banget nih. Jadi ini masih seputar pelayanan ya, pelayanan, dan kita rasa torang teruskan dulu ya. Torang teruskan dulu. Oke. Saya minta kesediaan siapa ini mau baca dulu. Ini belum ada ya yang berpartisipasi dalam membaca. Ya, kalau boleh Saudara Victor boleh? Halo? Halo? Ya, dua paragraf. Dua paragraf, karena ini semua jam 1. Kalau turun apa-apa orang Amerika yang diingat. Dua paragraf terakhir. Jam 1 sih DP batas. Iya. Satu-satunya itu dimulai dari situ ya? Iya, iya. Satu-satunya harapan penebus bagi kita, umat manusia yang telah berdosa ini, ialah di dalam Kristus. Maria dapat memperoleh keselamatan hanya oleh anak domba Yahweh itu. Di dalam dirinya sendiri, ia tidak memiliki jasa. Hubungannya dengan Yesus tidak menempatkan dia dalam sesuatu hubungan rohani dengan dia yang berbeda dengan yang dimiliki oleh siapapun juga. Hal ini ternyata dalam ucapan juru selamat dijelaskan. Hal ini ternyata dalam ucapan juru selamat dijelaskannya perbedaan antara hubungannya dengan ibunya sebagai anak manusia dan sebagai anak Yahweh. Ikatan kekeluargaan antara mereka bagaimanapun tidak menaruh dia dalam kesamaan dengan dia. Artinya kesamaan antara Yesus dengan Maria itu dalam kemanusiaannya sama, tetapi dalam tugas misinya atau apa ya,
atau dia sebagai anak Tuhan, dia tidak ada kesamaan. Dan Maria hanya memiliki kesempatan untuk memperoleh keselamatan melalui jasa-jasa anaknya secara daging dan anak Tuhan. Jadi dia, kalau di ajaran lain mengajarkan bahwa dia punya prioritas tinggi. Maria itu suci, tidak mati, dia diangkat ke surga, dia menjadi bahkan dorang jadikan sebagai Tuhan yang keempat sekarang kalau tidak salah. Jadi di lain mengatakan bahwa Maria itu sangat suci, dia punya hak untuk mengatur Yesus karena dia lebih dihormati daripada semua wanita di dunia. Oke, di ucapan saatku belum tiba itu menunjuk kepada kenyataan bahwa segala perbuatan dalam kehidupan Kristus di dunia ini adalah untuk kesnai sedikit. Bing. Ya. Sudah, oke. Kita ulangi, ucapan saatku belum tiba itu menunjuk kepada kenyataan bahwa segala perbuatan dalam kehidupan Kristus di dunia ini adalah untuk menggenapi rencana yang telah ada sejak zaman yang kekal. Jadi rencana itu adalah saatnya belum tiba, sejak zaman yang kekal itu sudah direncanakan. Artinya waktu itu saatnya untuk mengerjakan pekerjaan menyatakan Tuhan di dalam kemanusiaan itu belum tiba. Tetapi sebelum ia datang ke dunia ini, rencana itu terbentang di hadapannya sempurna dalam segala seluk-beluknya. Tetapi sementara ia berjalan di antara manusia, ia dituntun langkah demi langkah oleh kehendak Bapa. Ia tidak ragu-ragu untuk bertindak pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini bagian daripada kita juga. Jadi kita tidak bisa langsung pergi menginjil tanpa harus ditentukan dulu oleh Bapa. Dalam kapasitas kita sudah siap enggak untuk pergi menginjil, kecuali kita ada waktu-waktu dipanggil, diundang, ya toh? Kayak kita di auto, kita bicara-bicara tentang kehidupan atau tentang penyakit, kaki-kaki kita bisa bicara firman. Itu adalah bagian daripada pelayanan yang sudah didahulukan tadi kita orang diskusikan. Apakah kita terpanggil untuk menjadi umat Tuhan? Seharusnya kita orang ini semua terpanggil. Kita sudah terpanggil menjadi alat Tuhan. Tetapi kesiapan secara 100% itu sesuai Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa dan akan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksi. Jadi kita akan terima kuasa dulu dengan kecurahan Roh Kudus, baru kita menjadi pekabar Injil yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan tunggu-tunggu. Ya. Jadi sama dengan Tuhan Yesus waktu dia akan mengerjakan pekerjaannya yang dia bilang pada ibunya secara manusia bahwa saatku belum tiba, itu sudah jauh ribuan tahun, ya, dari zaman kekekalan. Setelah manusia jatuh 4.000 tahun, dia bilang belum saatnya, saatku belum tiba. Karena itu sudah disiapkan dan dia berjalan langkah demi langkah oleh tuntunan Bapaknya sendiri. Dan dia sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan Tuhan. Dengan penyerahan yang sama, ia menanti hingga waktunya tiba. Jadi orang juga jangan terlalu keseng-seng langsung cepat-cepat. Oh, saya mau nginjil ke sini, nginjil ke sana. Karena ini panggilan Tuhan. Karena ada Roh Nubuat bilang, mereka tidak dipanggil tapi membawa diri. Mengutus diri. Sehingga Injil yang dorang mau kabarkan, dorang tidak tahu apa yang dorang mau kabarkan. Kacau penginjilannya. Lalu, apa yang terjadi? Dibilang, di dalam Roma pasal 2, oleh karena kamu namaku dihujat di muka bumi, di seluruh muka bumi. Karena penginjilannya ngaco. Ya. Ada yang begitu, jadi bahaya nanti ya kita. Jadi saya dulu seperti itu, kayaknya mau menginjil, semangat sekali karena rasa-rasa itu panggilan. Padahal cuma karena semangat daripada kita punya kemauan sendiri, bukan panggilan Tuhan. Jadi ketika kita baca ini kemarin dulu kita baca, wah ini orang harus sadar diri seperti ini. Jangan sampai kita langsung membawa diri, padahal kita belum siap. Nah, jadi langkah demi langkah harus dipersiapkan dulu sesuai dengan tuntunan Tuhan, dengan penyerahan sama seperti Kristus hingga waktunya tiba. Dalam mengatakan kepada Maria bahwa saatnya belum tiba, Yesus datang. Yesus sedang menjawab pikiran ibunya yang tidak diucapkannya. Naik lagi. Harapan, ya. Oke. Paragraf terakhir ini. Harapan yang dipegangnya bersama dengan bangsanya. Jadi dia mengharap
supaya ia mau menyatakan dirinya sebagai Mesias serta mengambil takhta bangsa Israel. Itu kan kita sudah bilang lalu bahwa Maria dalam kemanusiaannya, walaupun dia dipercayakan untuk menjadi ibu sang juru selamat, pikirannya masih terkontaminasi, bukan masih, sudah terkontaminasi dengan ajaran para rabi-rabi, guru-guru yang mengatakan bahwa Mesias itu akan datang secara nyata. Mesias itu akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Ini kan tulisannya jelas sekali. Jadi dia mengharapkan supaya Yesus menyatakan dia punya mujizat, bahwa dialah yang layak untuk membebaskan bangsa Israel atau orang Yahudi dari penjajahan Roma. Akan tetapi saatnya belum tiba, bukannya sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, telah diterima Yesus. Telah diterima Yesus nasib manusia itu. Jadi dari hal yang dia bilang waktu belum tiba adalah waktu di mana dia harus siap untuk menerima semua pekerjaannya untuk menggiring dia. Kalau kita baca selanjutnya, karena kita baca itu sampai habis lagi, dia akan menceritakan itu atau melalui jalan yang dibilang langkah demi langkah untuk menuju ke Golgota. Itu pekerjaan yang harus dimengerti oleh ibunya, tapi ibunya tidak mengerti untuk itu. Sehingga pengharapan daripada ibunya bahwa dia akan melihat Israel dibebaskan dari penjajahan Roma. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Victor. Bagus sekali ya penjelasannya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kan dari penjelasan tadi, bacaan ini dan penjelasan Saudara Victor bahwa bagaimana langkah demi langkah yang dijalani oleh Yesus itu dalam bimbingan Bapa. Pertanyaannya, apakah kita juga seharusnya demikian? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau itu demikian, bagaimana kita memahaminya? Nah, dipersilakan untuk ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan atau tambahan dari kutipan yang sudah dibaca. Halo? Ya. Ya, jadi dalam hal ini kita harus melihat langkah demi langkah adalah kesiapan hati, jiwa. Halo. Apakah itu hanya kepada Yesus atau kita juga semua, kita semua? Oh, kalau kita orang baca selanjutnya itu sama dengan orang, karena akan terang dapat kutipan selanjutnya yang seperti itu. Oke. Baik. Jadi kehidupan langkah demi langkah Kristus itu dia mempersiapkan diri 30 tahun itu bukan satu hal yang pendek. 30 tahun itu adalah masa persiapan yang matang untuk dirinya dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang diemban oleh dia, yang dipercayakan oleh Bapaknya. Jadi persiapannya harus matang. Tidak ada kesalahan dalam mempersiapkan itu. Orang sekarang baru 1-2 buku yang terang baca, orang langsung semangat tanpa lima, atau 1-2 ayat orang mengerti, langsung semangat tanpa lima, orang mau menginjil. Padahal sistem penginjilannya salah. Karena tidak mengerti Injil yang sebenarnya apa yang harus dibawakan. Itu yang menjadi masalah kan orang dulu. Kita orang sadarilah seperti itu dulu ya, Bing. Orang sama-sama. Jadi sehingga kacau lah. Makanya orang sempat mempermalukan, bahkan bukan cuma sempat, banyak kali mempermalukan Tuhan. Karena cara kita yang salah. Dia harus dididik langkah demi langkah. Artinya sekarang kita harus proses pemurnian karakter. Itulah sebabnya country living sangat penting. Kita mulai dari sekarang, tapi pemurniannya secara utuh itu ketika di country living. Barulah kita akan, kapan suara Tuhan akan memanggil kita. Ebing pernah bilang ke kita bahwa ketika kita dalam keadaan hening, dalam keadaan sunyi, kita akan mendengar. Itu kan pekabaran di dalam buku Kerinduan Segala Zaman juga kan. Dia tulis di dalam judul, marilah berhentilah sejenak. Jadi di mana kita mengasingkan diri, di mana kita mau mendengar suara Tuhan, saat itulah kita akan tahu kapan kita akan keluar untuk penginjilan. Maka kita harus persiapkan diri betul. Jangan membabi buta, sehingga banyak kan orang membawakan Injil kayak di Afrika itu, ada di mana itu. Dorang bawakan pekabaran, akhirnya dorang dibakar satu keluarga oleh orang-orang di sana karena di daerah yang banyak Muslim. Oke. Jadi apa ya jawabannya, kita juga sebagai manusia ya harus bisa dituntun oleh Tuhan itu langkah demi langkah ya. Dan jawabannya adalah bagaimana
supaya kita memahami, ya kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan Saudara Victor juga, saya setuju dengan Saudara Victor ya, bahwa country living ini memainkan peran penting bagaimana kita memahami, bisa dengan apa ya, dengan peka untuk memahami rencana Tuhan. Jadi seharusnya kita memahami rencana Tuhan nggak cuma 1-2 langkah ya, kalau boleh bagaimana langkah panjangnya gitu, ya, langkah seluruh langkah kita pahami. Nah, untuk memahami ini, kita rasa nggak mungkin kita paham kalau otak kita sibuk, banyak dengan urusan-urusan pribadi. Makanya di dalam apa ya, Kerinduan Segala Zaman kita bisa baca itu tadi Saudara Victor sebutkan judulnya, marilah berhenti sejenak. Itu kita juga bisa baca di buku pendidikan. Ada juga kalau nggak salah di Pelayan Injil, itu dibilang bahwa kita harus berhenti sejenak, mendiamkan suara-suara di dalam pikiran kita, dan menantikan bagaimana Tuhan berfirman. Nah, di situ harus ada kondisi yang mendukung itu dia. Jadi kalau kondisi nggak mendukung, kita rasa agak sulit ya untuk bisa mendengarkan suara Tuhan atau peka dengan suara Tuhan. Nah, dan country living, kita bisa lihat bahwa country living ini akan sangat, kenapa kita butuh country living? Country living sangat diperlukan, ya, karena country living bisa menyediakan satu kondisi di mana kita itu nurani, kita itu bisa peka terhadap suara Tuhan. Kita bisa tahu apa rencana Tuhan. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan juga sehubungan dengan tadi ya, di pelajaran apa tadi? Tadi pagi, bagaimana pendidikan kesehatan terhadap bayi, kalau kita salah, kita bisa merusaknya. Jadi para orang tua harus menyadari bahwa kesalahan di dalam pendidikan anak, dalam hal bagaimana membentuk selera mereka, itu akan merusak bagaimana mereka memahami rencana Tuhan di dalam pekerjaannya maupun keseluruhan hidup dari anak itu sendiri. Jadi orang tua punya tanggung jawab itu luar biasa sekali ya. Kalau salah, hati nurani itu akan hilang gitu. Jadi nggak peka dengan suara Tuhan. Yang paling fatal adalah bukan suara Tuhan itu dianggap suara Tuhan. Wah, ini fatal ini. Jadi orang tua memainkan peran bagaimana membentuk anak-anak mereka ya, supaya bisa mengenal suara Tuhan, bisa mengenal bagaimana Tuhan membimbing langkah demi langkah dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan mereka. Oke, sampai di sini masih ada yang mau menambahkan? Kami persilakan, atau pertanyaan atau apa? Dipersilakan. Sebelum kita menutup ya untuk sekolah sahabat kita. Ada yang lain? Halo? Ya, halo Bing. Halo. Ya, bagaimana, Saudara Victor? Satu tambahan yang pendek, kita mau bilang country living bukan cuma karena pindah lokasi ya. Banyak orang pergi country living pindah lokasi, don't tahu apa manfaat untuk country living. Kedua, country living itu bukan cuma supaya kita mendapat hidup sehat, untuk makan udara, matahari yang sehat, tapi bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan mau dan bisa dapat memahami apa tujuan Tuhan daripada pekerjaan Injil yang harus dibawakan, supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan itu di country living. Pemurnian karakter hanya bisa didapat di country living, dan country living adalah tempat untuk bisa kita berhubungan langsung dengan Tuhan dan kita bisa mendengar suara Tuhan yang benar seperti yang tadi ya, bukan yang salah. Kadang-kadang orang bilang itu suara Tuhan padahal bukan. Jadi country living, karena persoalannya banyak country living karakter belum berubah, masih makan orang. Nah, country living adalah tempat untuk merubah karakter kita, bukan untuk supaya jauh dari kota, jauh dari COVID, jauh dari bencana, bukan itu. Itu kurang bagian 100 ke atas bagian. Tapi yang paling utama adalah supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dalam kapasitas yang benar sesuai langkah demi langkah yang Tuhan tuntun untuk
untuk kita. Oke. Terima kasih Saudara Victor untuk tambahan penegasannya. Yang lain masih ada? Halo, Nggak yang lain? ada. Ya, bagaimana? Anti Early? Nggak ada. Udah jelas. Thank you. Tapi anti Early kasus tadi bagus. Kasus anti Early itu bagus. Jadi dalam diskusi kita ini ada satu kasus dari anti Early itu kita rasa itu real ya, reality yang dihadapi gitu. Bagaimana kalau salah satu dari pasangan kita itu kelihatannya yang harus ditinggalkan gitu. Dan kita rasa ini menjadi pergumulan kita. Dan apa ya? Saya percaya dengan Allahnya Daniel, ya Tuhannya Daniel yang berkuasa mengubah hati Nebukadnezar. Jadi Tuhan yang menyatakan diri kepada Daniel adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pilihan manusia. Jadi kalau kita belajar Daniel itu dalam mempelajari nubuatan Yeremia, itu kan di dalam nubuatan Yeremia, itu dikatakan bahwa 70 tahun telah diberikan untuk bangsamu. Ya, nanti setelah 70 tahun, mereka itu akan dikembalikan lagi ke tanah mereka, tanah perjanjian mereka. Nah, Daniel di dalam mempelajari nubuatan Yeremia itu telah melihat bahwa waktunya sudah. Kenapa Tuhan belum bergerak gitu? Waktunya sudah. Kenapa Tuhan belum bergerak? Kenapa Tuhan belum bertindak gitu? Kenapa belum ada pergerakan untuk kembali? Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali ya kita belajar tentang nubuatan. Kita melihat bahwa pilihan manusia itu telah ditawan oleh setan. Pilihan manusia itu telah ditawan oleh setan. Dan yang memainkan peran penting nanti di dalam kelepasan ini adalah raja waktu itu di dalam kasus Daniel ini, siapa raja itu yang berubah? Ya, raja yang akan memutuskan ini dikuasai oleh setan. Jadi Daniel bergumul, berpuasa selama 21 hari, dan setelah 21 hari, penjelasan Daniel berdoa, penjelasan tentang pergumulannya itu dinyatakan. Ternyata, masih di hari pertama, doa Daniel itu sudah dijawab. Doa Daniel itu sudah dijawab, cuma utusan Tuhan itu bergumul terhadap pimpinan bangsa Persia. Ya, waktu itu Raja Persia waktu itu yang menguasai bangsa Israel. Jadi waktu itu malaikat bergumul selama 21 hari. Tetapi beruntung Mikael membantunya dan akhirnya hati dari raja itu berubah. Jadi saudara-saudara, di situ kita bisa lihat ketika kita mau mengambil langkah yang benar, itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Dan cerita-cerita nubuatan, kisah Daniel itu diberikan, itu untuk menguatkan kita bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hati manusia. Saudara-saudara, Raja Persia itu ketetapannya tidak bisa gitu, bahwa ini bangsa ini yang dia telah kuasai itu akan dikembalikan. Nggak bisa. Tetapi ternyata di dalam nubuatan itu kita belajar, Tuhan berperang. Ya, pertama Tuhan mengutus. Jadi ketika kita berdoa, jangan pernah berpikir kalau doanya itu belum dijawab, itu Tuhan nggak bekerja. Jadi kata-kata kata-kata malaikat itu menunjukkan bahwa sebenarnya telah dijawab dari hari pertama Daniel berdoa. Cuma dia bergumul luar biasa dengan pimpinan bangsa Persia itu, sehingga sampai di satu titik nanti Mikael datang baru itu berhasil. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah Mikael itu sendiri, dan Yesuslah yang mempengaruhi pemimpin itu, dan akhirnya hati itu berubah. Jadi di sini kita bisa lihat ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu gitu. Ini menjadi kabar baik bagi kita. Ini menjadi satu kekuatan. Dan
kita melihat bahwa inilah jaminan ketika kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan berkuasa atas juga hati dari orang-orang yang kita cintai, yang belum sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi kita menerima kabar baik di sini bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hati manusia yang telah memilih ya untuk tidak. Tetapi kalau salah satu mau percaya, Tuhan akan bekerja melalui dia. Jadi luar biasa, saudara-saudara, kita bisa dikuatkan oleh pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab, dan kita bisa melihat bahwa, seharusnya tidak ada rencana Tuhan yang bisa gagal. Seharusnya tidak ada dari anggota-anggota orang-orang yang kita cintai yang ditinggalkan gitu oleh Tuhan, atau ditinggalkan untuk binasa. Seharusnya orang-orang yang kita cintai bersama-sama, kita semua bergandengan tangan sama-sama, bisa melihat kemuliaan Tuhan nanti waktu dia datang kedua kali. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk waktu dan kesempatan kita berdiskusi Sekolah Sabat. Terima kasih untuk partisipasi dari saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih, puji Tuhan, dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Oke, kita kembalikan ke pengacara.